selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya, Salma Chala. Hari ini Salma Chala lagi ada di Bogor Senior Hospital. Mau tahu ngapain aja? Jangan. Tapi Salma Chala hari ini mau fokus banget sama kesehatan. Karena saya sudah gadak gidi ke sana sini, tapi pilihan Salma Chala hanya di Bogor Senior Hospital. Kali ini Salma Chala akan melakukan BMD dan juga hidroterapi. Ikutin ya, ngapain aja BMD dan hidroterapi. Oke, ini formulirnya Kak. Untuk pemeriksaan BMD Iya, BMD. atas nama siapa? Atas nama Salma Chala. Langsung ya? Sekarang aku mau langsung ngapain nih? Ganti baju dulu ya? Ganti baju dulu biar sama warnanya hijau-hijau. Deg-degan ya, mau diapain? Semoga nggak ada apa-apa tau. Doain aku ya, doain. Dapat loker sendiri, happy banget. Sekarang waktunya aku mau ganti baju. Gak boleh ngintip ruangan aku. Bye, bye. Tereng, cuu. Tadi deg-degan, sekarang kok seneng. Abis bajunya matching banget sama celana aku. Ya udah, bismillah, yuk kita doain dulu. Nah, Salma Chala, akhirnya hari ini sebelum terapi radiologi dan BMD-nya, aku harus ketemu dokter dulu. Nah, dokter yang ada di Bogor Senior Hospital yang aku temuin adalah dokter Widya Mandalasari SP.PD, dokter spesialis penyakit dalam. Nah, mau tahu nanti statementnya seperti apa dan BMD itu apa sih? Nah, Salma Chala ini penasaran juga sebelum melakukan terapi. Salma Chala wajib nanya sama dokter biar dapat terapi yang tepat, ya nggak sih? Masuk ke tangga. Hai dok. Halo, halo. Aduh ketemu lagi dok. Apa kabar? Udah nggak covid nggak apa-apa ya, boleh begini ya dok ya. Iya. Silakan. Waduh, dok ini Silakan. apa ya dok ya? Gak apa-apa, ini sih HEPA filter Baik-baik aja. Gak apa-apa. Ini HEPA filter, jadi biar ruangan di sini jadi lebih steril gitu kan. Waduh, kenapa kayak berasa di ruangan angkasa ya? Nanti kalau saya kesini saya kesedot nggak? Enggak, Oh, aman. udaranya aja yang sedot. Udaranya aja. Berhubung masa pandemi ya kita bikin begini sih. Oh gitu. Jadi aman lah. Oh, kayak dapur ya dok ya? Tapi emang ini ada fungsinya ya dok ya? Silakan. Ini Silakan pertama duduk. kali loh aku masuk ke dalam ruangan periksa tapi berbeda suasananya dok. Iya, jadi lebih nyaman ya. Pastinya. Jadi lebih dekat. Lebih dekat. Lebih Pasien intim ya. dengan dokter jadi lebih Nah, dekat. biasanya kan aku duduk seberang-seberangan nih dok ya. Sekarang lebih dekat deh ya dok ya. Iya. Dok nih ya. Iya. Aku maaf nih ketemu dokter udah langsung pakai baju. Iya ini. nih, kaget saya juga. Kok udah Kaget langsung ya? pakai baju tindakan Iya, ya? soalnya tadi aku tanya sama Perawat. yang di depan, dokter kemana? Oh ternyata lagi pegang pasien yang lain. Iya, kita di sini ya gitulah. Iya. Pegang sana sini. Mana sini ya luar biasa nih, tapi servisnya langsung mengarahkan aku daripada aku nunggu lama nggak ngapa-ngapain, mendingan aku ganti baju aja karena sudah tahu tujuannya kita mau radiologi dan mau BMD, ya kan dok ya. Nah, aku tuh nih dok, pertanyaan aku dari kemarin, BMD itu tuh apa sih dok sebenarnya? Kenapa aku harus BMD dok? Gitu. BMD itu apa sih dok? BMD itu alat yang dipakai tujuannya untuk melihat kepadatan tulang. Oh, ada tulang. Saya belum padat kayaknya ya. Ya, belum tentu sih. Oh, Kan belum tentu. kemarin kan ada keluhan Iya, dari nyeri sebelah sini, ya. di sini. Bisa jadi dari tulang ya dok ya. Bisa dari tulang atau ada masalah yang lain gitu. Tapi kenapa sih kita langsung ke BMD? Iya, BMD. Mungkin ada banyak yang belum sadar atau belum tahu fungsi BMD itu banyak. Betul. Pada prinsipnya untuk mengetahui kepadatan tulang tadi, tapi kepada siapa kita harus screeningnya itu sebetulnya luas. Orang-orang yang misalnya kekurangan vitamin D, terus Itu kan sebenarnya vitamin buat tulang itu vitamin susu ya dok ya. iya, makanya Ada yang susu. dari yang lain ya. Makanya di BMD ini kalau kata aku salah satu terapi yang
bikin aku pengen ngelakuin, tapi pengen tahu juga. Biasanya aku pop aja, kan biar tentu juga, ya kan? Jadi kita bisa tahu nih kadar si hewan kita kepadatannya sampai di mana. Kalau memang kurang, ada solusi kan dok ya? Ya, ada solusi tentunya. Nah, tadi mungkin saya sambung sedikit ya, yang orang-orang vitamin D-nya kurang, kemudian gangguan hormon tiroid misalnya. Terus juga yang perokok, alkoholik, terus kalau dia ada diabetes, nah itu juga sebetulnya perlu untuk screening BMD. Diabetes ke Iya, tentu karena faktor-faktor itu tadi mempengaruhi hormon dalam tubuh yang bisa menyebabkan resiko osteoporosis lebih besar. lebih cepat gitu. juga ya. Jadi kan ada osteoporosis primer, ada sekunder. Nah yang tadi saya sebut tadi itu secondary osteoporosis gitu. Makanya aku pas dokter bilang BMD dulu deh gitu. Kan aku ngerasa aku masih muda. Emang tulang aku bermasalah. Iya. Tapi setelah aku pikir lagi aku punya keluhan. Jadi karena aku punya keluhan, ya kita harus ngelakuin itu ya biar lebih cepat tahu, biar lebih cepat juga dapat solusinya ya kan Betul, dok? betul. Idealnya memang kita screening BMD kan buat orang-orang yang postmenopause ya. Iya. Atau misalnya yang Kan tadi aku bilang postmenopause, tapi ternyata banyak gitu hal-hal yang bikin secondary osteoporosis, makanya ya udah kita bikin BMD aja supaya tapi lebih yang jelas. pasti emang harus harus terapi dulu ya dok, ya, harus BMD dulu ya biar dokter juga bisa membaca saya bukan seperti visioner, ini dokter ya. Jadi biar lebih jelas ya apa yang harus dan do and done-nya lah gitu ya dok ya. Penasaran deh dok, sakit nggak sih dok di BMD? Enggak, itu kita cuman tiduran aja seperti di bed ini kan, tiduran, terus nanti ada alat yang foto seperti ronsen aja sih. Seperti ronsen. Aku pikir aku bakal digencet-gencet gitu, namanya kan Enggak. tulang ya. Kropos kan digencet gitu. Oh enggak ya? Enggak. Ini sampai dada saya. Nah dok, aku pengen tahu, ini kan terapi BMD ini diperuntukkan untuk yang sudah berumur usia lanjut aja, atau seperti umur aku mulainya, atau bisa dari mulai anak-anak nih? Bisa anak-anak bisa. Anak-anak Kemungkinan bisa. juga gitu, bisa kita tahu harus dicek juga kepadatan Iya, tulangnya. bisa. Buat anak-anak yang kurus, yang kok nggak apa ya, pertumbuhannya Nggak, kurang gitu, terus nggak sesuai misalnya umur gitu ya. terus yang ada kelemahan anggota gerak, kita perlu lihat juga sih BMD-nya. BMD itu bukan terapi sih, itu pemeriksaan. Pemeriksaan. Kan Salma Cala mah nggak tahu, makanya dibenarkan oleh dokter. Nanti kalau Salma Cala jadi dokter, nanti hubungin saya aja. Halo, umur berapa ya saya bisa jadi dokter? Ya ampun dok. Terus sekarang apalagi nih dok ya tentang BMD ini sebenarnya di yang karena kita suka lifestyle ya, akhirnya membawa kita untuk bisa kalau bisa ngecek nih BMD kita ya gitu. Dengan cara pemeriksaan BMD ini. Karena lifestyle kita sudah semakin makin kesini lifestyle kita ya. makin jelek. Makin jelek ya. Ya, tadi merokok, alkohol, kurang paparan matahari. Iya, karena khawatir kulit menghitam. Iya, betul. Skincare mahal. Gitu, treatment skincare mahal. Padahal vitamin yang gratis itu matahari. Ya. Oh, terus sama ini ya, yang pengguna steroid. Oh iya, pengguna steroid. Itu juga resiko tuh. Steroid itu maksudnya obat-obatan atau obat-obat steroid. Ya memang ada yang indikasinya medis ada, disuruh minum steroid karena penyakit. Tapi kan ada juga ya yang fitness itu tuh yang minum pil-pil yang ada steroidnya. Nah, itu kan kita mesti lihat itu juga bisa tuh. Berdampak akhirnya. Ya, kalau steroid kita gitu. Iya, betul. Ya, bukannya kalau mereka itu untuk menguatkan ya, tapi jadi tapi kan ada juga. efeknya. Kita mesti lihat. Dengarkan dokter. Ini dokter Lydia nih dokter kesayangan aku nih di Bogor Senior Hospital. Thank Dan you. senang banget loh aku tuh ternyata Bogor punya rumah sakit yang keren banget, fasilitas keren banget, sampai ruangan ini nih ruangan untuk kita konsultasi sama dokter
nggak tegang, dibikin nyaman, santai. Iya, Relax santai ya. banget. Bahkan dipikirin banget tuh udaranya, sirkulasi udara supaya lebih sehat ya. Lebih sehat, lebih steril, jadi ada yang Gak nyangka ya, Bogor Senior Hospital ini benar-benar mikirin pasien juga, mikirin dokternya juga, dan para pekerja lainnya. Karena dari Iya. pintu masuk semua sampai tenang. Jadi nggak deg-degan, nggak takut bakal ada sakit apa, gimana? Santai, relax. Karena semua akan selesai di Bogor Senior Hospital. Ya nggak dok? yes. Apalagi ada dokter Widya, best banget dokter, ahli penyakit dalam ya dok ya. Ya. Nah, mendingan nanti kesini. Tapi deh, aku Iya. abis ini apa nih dok? Aku langsung radiologi aja. Langsung aja ke ruang BMD-nya. Itu sebentar sih, nggak lama. Terus Nanti nanti aku balik lagi hasilnya bawa langsung hasil. keluar. Oh, langsung keluar. Langsung keluar. Wow. Nggak usah tunggu Kayak makanan di ini ya. fast food. Fast food ya, Iya, gitu. iya. Ya udah deh kalau gitu. Aku lanjut ke Oke. radiologi ya dok ya. Ya, Thank silakan, you nih dok. silakan. Ya. Dok, jangan kemana-mana ya, tungguin aku ya dok. Oke, sip. Ya dok. Dah. Aku langsung dibawa ke ruangan BMD. Kalau bahasa Inggrisnya BMD room. Mau tahu dia apain di dalam? Deg-degan, tapi kayaknya happy aja karena euforia di sini bikin kita cheers. Yuk masuk yuk, lihat yuk. Oh, hai, selamat pagi. Kenalkan, nama saya Edi bersama Oh, Pak Edi. Pak Edi sebagai Kepala Ruang Radiologi. Kepala Ruangan Radiologi. Luar biasa Pak Edi. Terima kasih menyambut saya di sini. Pak Edi, sekarang saya mau diapain nih? Oh iya, sesuai dengan permintaan dari dokter, bersama nanti akan dilakukan tindakan pemeriksaan BMD. Ha-ha. Nanti ibu dipersilakan untuk tidur di sini untuk dilihat kontur tulangnya, karena yang dilihat adalah apakah ada osteoporosis atau tidak. Seperti itu. Deg-degan ya. Oh gitu. Tapi saya minum susu setiap hari kok. Oh gitu. Ha-ha. Baik. Tapi susunya susu kuda liar. Ya udah dok. Apalagi nih Pak Edi, saya harus apa? Tunggu dulu apa gimana? Oh boleh, nanti ibu silakan naik ke sini, nanti duduk dulu, nanti posisinya tiduran di sana, kakinya sebelah sana, nanti kepala sebelah sini. Treatmentnya dimulai dari sekarang. Tinggi badannya, berat badan,
Udah selesai. Aduh, tapi nggak ada rasa apa-apa sih, cuman kita tunggu hasilnya. Semoga baik-baik aja. Sekarang makin takut dan deg-degan. Ya, silakan. Aduh, akhirnya Halo. udah Ya. selesai loh dari Silakan. tadi semuanya sudah BMD ya tadi ya. Udah kan, langsung keluar. Iya, cepet banget ya. Iya dong. Gak sangka langsung cepet. Suster, terima kasih. Oke, makasih Sus. Oke, kita lihat ya hasilnya ya. Siap. Aduh, deg-degan. Itu tulang aku. Iya, ini tulang belakang. Ih, jelas banget ya. Ya gini nanti. Oh, hasilnya ini sebegini gambarannya ya. kayak gini. Ini tulang. Ini tulang belakang, belakang di ya. yang ini Menuju ke pinggang. ekor ya. Lumbar 1, 2, 3 sampai 4-nya kelihatan. Ini masih bagus nih. Masih bagus. Aman dong. Aman yang ini aman. Terus ini tulang yang ini nih, Oh, lengan. lengan ya. Ah. Tulang lengan juga masih bagus loh. Masih padat tulang. Padat. Senang, padat. Emang aku olahraga, aku hidup sehat kok. Nah, iya. Osteoporosis ya juga bisa dibantu dengan olahraga. Olahraga ya kan? Iya. Tapi jangan yang berat-berat kali ya. Kalau berat-berat biar Dilan aja ya dok ya. Karena aku bukan Milea. Milia. Ini apa nih dok yang ini Ini dok? tulang ini. Oh, ini pertemuan. Lipat paha Ah, sambungan dengan panggul ya. kok kayak gitu ya dok? Iya, bentuknya gini. Ini yang Oh. seninya nih. Seninya. Sendi. Sendi. Oke, lu seni gitu. Oh, bukan kira ada artnya di dalam. Sendi. Masih bagus dok. Ini juga Padat. masih bagus, masih padat. Emang kalau yang nggak padat tuh warnanya apa dok? Kalau ini kan Ini yang warna merah. Yang kuning Oh. udah mesti hati-hati. ini posisi aku di mana? Oh, bagus. Bagus banget. Ini juga nih. Bagus. Senang lega. Bagus. Ini terbaik ya? Terbaik. Terbaik. Aduh, tepuk tangan dulu. Ada sih pasien kayak gini ya. Tapi Iya, aman nih. aman. Berarti bukan karena ini sih. Oh, berarti bukan karena di tulang osteoporosis. berarti ya. Berarti Sakitnya. memang sakitnya apa Bisa tuh, dari Dok? otot aja yang kayak gitu. Oh, tak. Dari otot. Tapi kan aku pernah jatuh waktu itu kan dok, mungkin ada pergeseran tulang atau apa enggak? Nah, Aman. pergeseran tulang nggak kelihatan di sini. Adanya di Kita mesti lihat ronsen. ronsen MRI aja kali dok ya. MRI Lebih enak ya, spesifik. lebih detail langsung ya dok. Detail. Ya udah nanti next aku mau MRI deh. Berhubung untuk BMD-nya aku udah bagus, ini reganya udah Aman, banget. paling nggak bukan osteoporosis. Bukan osteoporosis ya tuh. Kan aku pikir sakit itu karena tulang keropos bukan ya dok ya. Tapi buat teman-teman juga wajib banget ini untuk ngecek dengan melakukan apa ini namanya pemeriksaan BMD ya. BMD ya, BMD atau bahasa Inggrisnya BMD ini buat aku sih bagus karena lebih cepat kita tahu lebih baik dan jangan sampai nunggu rusak baru kita obatinnya nggak dok? Tuh. Kalau ini tahu-tahu misal tadi udah di kuning gitu, udah di merah, ya itu udah lebih susah lagi tuh. Oh itu kayak gitu menembak aja tuh tulangnya? Enggak. Bukan, ada terapinya. Oh pakai terapi lagi. Nah hari ini tuh aku selain BMD-nya aku pengen juga hydroterapi. Hidroterapi. Itu Oke. bisa ya dok? Nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa, Kita silakan. coba aja dulu ya dok ya. Karena memang kesehatan itu lebih penting daripada kita Iya. mengobati ya. Jadi Betul. udah nih dok. Hidroterapi itu lebih bagus banget untuk nyeri-nyeri di tulang. Oh dia melenturkan soalnya ya dok ya. Iya, seperti kita renang sih. Oh iya. Cuman kan kalau hidroterapi itu kan ada terapis yang mengarahkan harus gerakan seperti apa. Kadang kalau kita renang sendiri kan nggak tahu ya. Biasa kan Gini itu ya. nanti ada apa ilmu nyelam aja muncul lagi. Iya, batu. Tapi aku penasaran juga nih ruangan hidroterapinya tuh seperti apa dok ya. Jadi memang rentetan awalnya pasti harus BMD dulu, Ya. baru ke hidroterapi ya dok ya. Iya, bisa. Bisa tergantung dari case-nya masing-masing yang beda ya. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak ya dokter. Oke, Ya. sama-sama. Aku senang banget, aku lega banget. Jadi sekarang aku mau ganti baju nih dok. Sip. Aku deg-degan takut mau diperiksa lagi makanya aku nggak ganti-ganti. Tapi gimana ya dok ya?
Udah. Aman, aman, aman. Aman ya? Makasih dokter. Thank you so much. Sampai ketemu lagi dok. Sampai ketemu. Ketemunya lagi tapi dapat kopi ya dok ya. Iya. Thank you. Bye. Bye. Oke, abis pemeriksaan dari BMD dan aku juga udah ketemu dokter, udah dapet hasilnya juga. Sekarang hasilnya aku mau diterusin lanjut ke dokter Andre Tanuwijaya sebagai dokter dari kedokteran fisik dan rehabilitasi. Cuman aku harus tunggu dulu di sini, nungguin dokternya. Nanti aku bakal dipanggil. Ayah, iya, udah bisa masuk. Sip. Yuk. Ya, Hai, Halo. nah, masuk. Oke, Silakan makasih duduk. dok. Boleh duduk ya dok? Iya. Aduh dok, ini saya lihat dari ruangan ke ruangan, tapi memang konsepnya begini ya dok ya, jadi kayak bisa face to face ya dok bisa ya? deket ya? Iya, soalnya kalau ada penghalang itu kurang nyaman ya dok. Dokter mau presentasi sama saya? Enggak. Enggak ya, oke dan saya mau belajar lagi. Dok, tadi aku habis BMD nih, Iya. terus hasilnya juga katanya bagus. Bagus sih, tadi aku udah lihat juga. Iya, nah sekarang aku mau lanjut ke terapi apa dok namanya? Hidroterapi ya? Oh Iya. hidroterapi ya. Itu bagus buat aku dok. Nah, jadi tadi itu yang kita tahu keluhannya dulu. Oh keluhannya dulu. Iya. Iya benar ya. Kan dokter bukan visioner Iya. ya. Harus Ada tahu keluhan dulu. apa? Nih aku keluhannya dok sebenarnya aku tuh kurang dok. Kurang. Bercanda dok, enggak. Aku sering ngerasain nyeri nih di daerah bagian belakang gitu. Karena kan dulu pernah jatuh. Terus katanya sih waktu itu sempat aku MRI ada pergeseran. Nah cuman aku tidak pernah melakukan exercise yang berhubungan untuk menyembuhkan si keluhan ini gitu karena MLS, males. Nah, sekarang karena ada hidroterapi yang ada di Bogor Senior Hospital, aku tertarik. Jadi aku nggak usah jauh-jauh ke Jakarta atau kemana, kan ini deket banget dari rumah aku. Ah, ya. Nah, makanya aku pengen nih dok, keluhan aku biasanya nih kalau malam, aku suka ngerasa nyeri hanya di sebelah kiri aja sih dok. Menjalar ke kaki? Ke kaki, bahkan Ke bawah sana? kaki. Enggak, ke bawah situnya enggak. Oh, cuman Jadi ke bokong hanya situ ke ya? bokong, ke paha, Paha belakang. sama ke betis. Sisanya sih paling kayak di maaf ya dok ya, di pergelangan ini nih. Suka sakit sampai situ? Sakit sampai situ dok. Itu Tapi dari kapan? lebih sakit lagi yang di dalam sih dok. Gak ada obatnya itu ya dok ya? Iya, iya, iya. Jadi kalau sakit punggung itu sebetulnya mau riwayat jatuh, mau enggak tuh orang sering sakit punggung. 70% orang tuh sakit Oh gitu? punggung. Karena Ya memang aktivitas kita sehari-hari itu membungkuk dan kawan-kawan itu yang bikin sakit punggung. kawan-kawan itu, Iya. karena mungkin ikut di bungkukan saya kali, jadi ngeberatin gitu ya dok Iya, ya? iya, iya. Siapa sih temennya ya? Iya. Terus dok, biasanya kalau kayak gitu karena satu mungkin aku karena sering pakai heels kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi? Bisa jadi. Cuman heels itu sebenarnya kalau otot-otot kita kuat, dia itu nggak bikin sakit punggung. Bisa kuat sih. Jadi otot-otot yang harus dikuatin itu namanya otot core. Core. Kalau otot core tuh kayak kita pendengar korset. Iya, Nah, korset itu kan penguat. mengelilingi perut Iya. kita ya. Heeh. Jadi yang harus kita kuatin otot-otot yang mengelilingi perut kita. Otot perut dan otot punggung itu bikin si perut kita tuh menyangga tulang punggung kita yang cuma satu begini kan. Benar. Nah, itu dia menyangga, melingkarin. Nah, itu yang harus dikuatin buat orang yang sakit punggung. Jadi yang saya bilang tadi, kalau dia ototnya kuat, nggak bakal sakit punggung ya itu otot core itu. Otot core-nya itu yang itu cara latihannya berarti dengan treatment ini nih yang Nah, salah satu latihan yang bisa dilakukan tuh hidroterapi, bisa menguatkan otot core juga. Tapi sebenarnya latihan itu ya harus rutin. harus bagusnya kalau aku ngelakuin treatment hidroterapi ini berapa Jadi gini, kali dalam sebulan? sebenarnya yang kita harus tahu dulu dari orangnya. Dari orang ini, dia itu Seberapa aktivitas fisiknya selain yang bakal dilakukan di sini tuh ada apa aja di rumah. Oh, Gitu. ada sih di rumah, ada sofa, ada tisu, TV, ada dong. Nih, kebetulan tadi kan saya juga udah nyari. Apa Nih. tuh? Jadi kalau nih tuh dari WHO sendiri kita itu punya panduan bahwa every move to counts. Jadi kalau banyaknya sofa berarti kita banyakkan sedentary. Oh, jadi banyaknya duduk. Banyak santai, duduk. Nah, ini ya yang kita kan? maunya hindarin sebetulnya. Oh, posisi duduk berarti kalau harus benar nih. Nah, jadi kita pengennya buat orang dewasa nih kan udah dewasa lah ya. Ada dewasa dong. 150 Masa nggak sampai kelihatan? 300 menit per minggu. Ngapain tuh? 150 sampai 300 menit per minggu itu harus aktivitas fisik. Oh, Jadi bukan cuma masalah hidro aja. Hidro itu cuma bagian dari ini. Jadi kalau 150 sampai 300 menit per minggu itu berarti 5 hari 30 sampai 60 menit. ya gerak lah ya, Gerak, jalan jalan. gitu.
Misalnya kalau ada tangga naik tangga. Naik tangga, kalau nggak manjat pohon. Iya, ya, Dok, atau ya. parkirnya yang jauh. Oh, parkir ya. Ya biar jalan kan. Panas. Leleh nanti kulit saya, Nah, Dok. sama ini. Jadi dalam 2 kali Oh iya, itu seminggu kursi ya, Dok ya. harus latihan penguatan. Jadi kayak push up ini maksudnya. Oh. Wow. Di sini bisa, Dok? Ya boleh, cuman kan Paling maksudnya rontok nanti ini mau migrain. menjelaskan bahwa kita tuh butuh aktivitas fisik. Jadi kalau Iya, hidroterapi kan 1 kali sesi itu 1 jam. Mm-mm. Nah, di sini artinya memakan waktu 1 jam di sini nih, mengurangi. Jadi kalau misalnya emang nggak ada aktivitas lagi di rumah ya mungkin 3 kali seminggu bisa jadi pertimbangan. Tapi dibagi lah 3 kali seminggu berarti 100 menit, 100 menit, 100 menit ya. 3 kali seminggu 60 menit, 60 menit, 60 menit. Kan 1 jam. Ini kan 300 menit. Ya kan nggak cukup kan yang di Oh, sini iya. porsinya 1 jam aja. Oh, 1 jam aja. 1 jam seminggu. Oh, berapa kali? Jadi berapa kali? 6 ya? 6 kali ya? Iya, kalau 1 jam tuh 6 kali baru nyampe ke 300 menit kan. Tapi ini kan range, jadi bisa dimulai dari 150 menit. Lebih bagus. Lebih. More than 300 is better. Wow. Nah, Dok, aku pengen tahu nih kalau hidroterapi ini dia diperuntukkan khusus buat yang usia lanjut aja atau yang kayak mulai dari umuran aku, anak-anak, remaja itu bisa nggak sih sebenarnya? Ya, jadi hidroterapi ini kan salah satu sarana aja sih buat anak. Jadi sebenarnya siapapun umurnya berapapun bisa gitu. Jadi misalnya anak-anak tuh contohnya kalau anak perlambatan mau berjalan atau apa terlambat bisa latihan di dalam air itu kan jadi lebih ringan belajarnya. Oh, berarti anak-anak yang suka berkebutuhan kayak tadi memang sudah bisa untuk ikut di hidroterapi Bisa, ini. bisa. Cuman Aman memang ya? harus dipastikan dulu anaknya tidak takut air. Jangan sampai kita baru masukin ke air dia udah jerit-jerit gitu Jadi kan. akhirnya nggak maksimal juga kan ya. Nah, Dok, kalau aku pengen tahu nih keluhan sebenarnya kalau kenapa dokter mengarahkan untuk hidroterapi itu untuk di keluhan apa aja gitu Ya, yang biasanya spesial? hidroterapi ini enak banget buat latihan karena selain dia airnya hangat, jadi badannya tuh udah ringan sendiri. Nah, habis itu kita bisa latihannya macam-macam dan latihannya bisa lebih panjang. Tadi kita udah tahu kalau target latihan itu kan berapa ratus menit gitu per minggu ya. Jadi kalau kita cuma baru latihan 10 menit, capek nggak mau latihan lagi, kan selesai. Nah, sedangkan hidroterapi itu membuat orang pas lagi masuk terus merasa nyaman, jadi latihannya lebih panjang. Nah, pasien-pasien yang perlu hidroterapi terutama adalah pasien-pasien sakit punggung, sakit Oh iya, lutut, ini aku nih berarti ya sakit Iya. punggung, terus sakit sakit lutut. lutut. Ya, jadi Iya, iya, iya. terutama kalau misalnya dia dengan berat badan berlebih. Jadi kalau berat Oh, badannya iya, berlebih, obesitas ya. mau latihan di darat kan membebani lutut. Nah, nanti malah tambah sakit gitu. Iya, iya. Jadi kalau ada pilihan buat latihan di dalam air itu salah satu pilihan yang lebih baik. Gitu. Oh, aku tuh sempat baca nih kalau hidroterapi ini katanya bisa mengobati orang yang punya keluhan kayak migrain, terus kayak sering stres kayak gitu, terus badan kaku-kaku, persennya kaku-kaku, ternyata ini bisa juga ya, Dok ya? Ya, jadi kalau keluhan utama orang nyeri itu Mhm. karena otot-otot tuh lemah. Jadi kalau kita dengan melakukan latihan itu nyeri-nyerinya itu ikut berkurang gitu. Jadi banyak Kayak penelitian. melenturkan kali ya, Ah, Dok ya? dengan melakukan aktivitas fisik, pompa darah dari jantung lebih baik. Oh gitu, Iya. oh, masuk juga akhirnya ke Iya, jantung. secara umum kesehatan tuh meningkat dengan melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya di dalam air itu bisa melakukan latihan, ya keluhannya udah kurang juga. Jadi memang sih masih banyak deh kalau kata aku masyarakat juga yang belum paham tentang hidroterapi ini kan. Yang tahu kita paling fisioterapi Iya. ya karena ini hidroterapi kan di dalam air ya, dan mungkin kalau orang yang paham ini peruntukan orang yang senior aja gitu, untuk yang usia lanjut, untuk supaya dia lebih nggak kaku gitu. Ternyata di umuran kayak aku nih, kayak mungkin kolesterol juga kan tegang-tegang ya. Iya. Aku kolesterol juga soalnya, Dok, tegang-tegang, ya bisa dilemesin juga di sini ya, Dok ya. Ya dengan tadi rasa hangatnya dan Rasa nyamannya hangat, itu. Jadi yang nyaman. penting kenyamanan. Dok, makasih Jadi kalau loh. udah nyaman, aku ngobrol sama dokter tadi udah hangat dan nyaman ini ya. iya. Nah, jadi tadi aku udah kasih tahu juga dari mulai anak-anak bisa, terus juga yang punya keluhan-keluhan, paling nanti disarankan juga dari dokter ya, apakah bisa masuk dengan hidroterapi, treatmentnya atau ganti dengan yang lain gitu Ya, ya. misalnya dikonsultasikan dulu ke dokter dalam artian misalnya tadi Mbak Salma bilang tentang orang yang kena lupus gitu ya. Oh iya, yang Nah, lupus ya. Kan kita harus ngecek dulu nih lupusnya dalam kondisi yang lagi terkontrol atau dia lagi flare. Nah, kalau dia lagi flare ya kita jangan langsung dia memberikan latihan yang tingkatnya tinggi gitu, takutnya malah memperparah penyakitnya. Tapi kalau buat yang punya keluhan kayak dia punya lupus ya, penyakit lupus, berarti belum tentu juga bisa hidroterapi. Jadi lupusnya sendiri sebenarnya kalau dia terkontrol dengan obat-obatan dari penyakit dalam itu, nanti dia bisa melakukan hidroterapi dalam rangka untuk meningkatkan status kesehatannya. Oh, metabolisme tubuhnya Iya. dia ya. Jadi- Sehingga
sehingga kita berharap dia jangan sering kambuh. Oh, ini bisa jadi salah satu solusi Iya. juga nih buat yang teman aku, nanti aku mau kasih tahu deh. Iya. Dia juga ada punya keluhan, dia bukan punya keluhan, emang dia Banyak keluhan. punya penyakit lupus Iya. gitu, tapi dia pengen ikut hidroterapi gitu. Ya nanti aku infoin kalau kayak gitu, asal jangan pas lagi flare ya. Iya, betul. Kalau lagi flare mending minum obat dulu. Minum obat dulu. Setelah mulai membaik baru Kita masuk mulai ke latihan hidroterapi. dalam rangka mencegah mencegah ya kekambuhannya. untuk munculnya ya. Iya. Sip deh, kalau kayak gitu aku boleh langsung hidroterapi nggak Iya. sekarang dong? Jadi kalau hidroterapi yang penting pastikan misalnya sehari sebelumnya tuh tidurnya cukup. Oh gitu. Terus udah makan. Udah. Ya, kan karena Wah. kita latihan cukup capek nanti, Oh, kurang gitu. lebih 1 Oh, jam. Ini kayak olahraga. Olahraga, jadinya kita. olahraga. Jadi kalau fisioterapi dalam artian kayak kita ditaruh-taruh alat doang, ini enggak. Ini orangnya harus aktif. Oh, senang renang jadinya. Ya, juga. kurang lebih secara gitu. itu. Jadi nanti ditentukan misalnya dia kondisi sakitnya apa. Kalau misalnya sakitnya kayak Mbak Salma sakit punggung gitu, ya kita nanti latihan otot core Arah tadi, ke sana ya, jadi latihan otot-otot melatihnya ya. di ekstremitas bawah dalam rangka supaya jangan sampai sering sakit punggung lagi. Oke, baiklah. Mudah-mudahan deh. Ini tulang, katanya sih tulang aku tuh yang ekor agak tidak senormalnya tulang atau orang-orang gitu karena pernah jatuh gitu. Tapi aku mau coba nih hidroterapi, semoga menjadi solusi Ya. buat aku. Ya kan? Oke. Ringan terapisnya ya? Iya. Ringan kan nggak berat kan, Dok? Ya, Lumayan. lumayan. Jadi Oke, memang harus aku lihat butuh aja. tenaga. Nanti cobain aja deh. Ya, cobain Rasain. aja. Biasanya sih enak sih. Sama Nggak- dokter nanti? Enggak, ada terapis ada khusus terapisnya. ya. Profesional dong ya. Iya. Oh, kalau enggak nanti sama Cala yang ngajarin dia balik. Suruh dia yang nyemplung kan nggak mungkin Iya. ya, Dok ya. Ya udah kalau kayak gitu, Dok. Terima kasih banyak nih Iya. buat informasinya. Ini juga nih harus dijalanin ya, Dok ya. Iya dong. PR-nya banyak ya sama Dokter Andre. Dokter Andre, aku mau langsung bisa Ya, ya? langsung ke sana. Boleh ya, Dok ya? Iya. Terima kasih loh, Dok. Ya, Thank terima you ya. kasih. Dulu ya. Memang harus jalanin. Wah. Enak ya, hangat ya. Hangat banget. Jadi ini, ini ruang ganti dulu ya. Sip. Sekarang sama Cala mau ganti baju dulu karena apa? Mau siap nyemplung. Senang ya? Kok kayak anak kecil ya? Ya udah, tasnya ketinggalan di dalam. Oh, itu ada. Itu kayak Siap. ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawa Siap ganti. 1, 2, 3, 4. Hai, aku Salma Cala, senang banget seharian ini ditemenin sama Bogor Senior Hospital. Aku melakukan pemeriksaan dari mulai BMD, pengecekan kepadatan tulang, dan juga aku treatment hidroterapi yang ada di belakang aku ini. Karena aku punya keluhan di bagian belakang ini dan akhirnya memilih untuk hidroterapi untuk mempelancar peredaran darah dan juga
melemaskan otot-otot di tubuh aku. Yang tentunya badan aku sekarang lebih fresh, lebih segar, dan ngerasain peredaran darahku lebih lancar. Nah, sekarang kalian mau kemana lagi? Bogor punya hospital yang full komplit dengan treatmentnya, cuma ada di Bogor Senior Hospital.